Hai semua, welcome back to this channel. Apa kabar kalian by the way? Semoga selalu sehat tentunya ya. Kali ini di video ini gua ingin ngebahas atau ngomongin tentang Saita Realty. Ada hal baru terupdate mengenai project ini yang menurut gua cukup menarik untuk dibahas. Gua harap topik ini akan menjadi bahan diskusi di antara kita. Gua akan mencoba ngasih pendapat gua, dan tentunya kalau kalian punya pendapat lain, gua dengan senang hati untuk ngebacanya kalau kalian menuliskan di kolom komentar di bawah. Dan tentunya sebelum ke pembahasan intinya, gua akan disclaimer on bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. This video is only for entertainment and educational purpose. Tentunya kalian harus do your own research karena dior itu penting. Sama sekali di video ini tidak ada suatu ajakan untuk menjual ataupun mungkin membeli suatu aset kripto. Khususnya dalam hal ini adalah Saita Realty. Ini murni hanya untuk sharing informasi saja. Kita langsung ke pembahasan intinya saja. Ini bermula dari cuitan oleh Saitama Guru atau Russell Arman di tanggal 24 April atau sekitar 3 hari yang lalu. Dia nge-tweet yang mana ini dalam bentuk polling. Di situ dikatakan centralized exchange mana yang ingin Anda lihat Saita Realty pertama dalam keluarga Inu Saitama. Di situ hanya 4 pilihan yang bisa dipilih, yaitu pertama L-Bank, kemudian ada Hotbit, ada BKEX, dan yang terakhir ada Bitmart. Dan sampai sekarang ini menunjukkan sesuai polling, L-Bank adalah yang punya persentase tertinggi, yaitu 44,1%. Beberapa hari berselang, di tanggal 26 April, yaitu kemarin, lbank.info mengeluarkan announcement yang menyatakan di situ bahwa Saita Realty will be listed on L-Bank. Secara detailnya terlihat di sini bahwa nantinya Saita Realty akan di-pair dengan USDT, deposit open di tanggal 27 April jam 18.00 UTC plus 8. Artinya pada saat video ini dibikin ini sudah dimulai. Kemudian untuk trading open ada di tanggal 28 April jam 20.00 UTC plus 8, itu ada di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di tanggal yang sama ya. Untuk withdrawal open ada di tanggal 29 April jam 18.00 UTC plus 8. Dari kedua belah pihak, dari pihak Saita Realty pun juga sudah mengkonfirm bahwa nantinya akan di listing di L-Bank di tanggal dan waktu yang sesuai tadi udah gua sebutkan. Dan kalau kita cek di L-Bank pun juga sudah ada announcement resminya. Ini diupdate di 6 jam yang lalu. Di sini dikatakan dear L-Bank users, Saita Realty will be listed on L-Bank di tanggal dan waktu seperti yang tadi gua bacakan. Berarti ini udah fix ya, bahwa nantinya Saita Realty akan di listing di L-Bank. Kalau menurut pendapat gua, ini menurut opini pribadi ya, menurut gua ini adalah berita bagus untuk Saita Realty. Dan gue bisa bilang secara spekulatif ini adalah kesempatan bagus juga karena listing di L-Bank adalah platform centralized exchange yang pertama yang nantinya akan nge-list Saita Realty. Jadi selama ini yang kita tahu Saita Realty awalnya di launch secara eksklusif di SaitaMask. Ya kita udah tahu lah tanpa kita bahas lagi dengan segala prahara permasalahannya di SaitaMask, dramanya di SaitaMask, dan akhirnya karena tentunya untuk menambah volume perdagangan untuk Saita Realty ini tentunya harus di list di platform exchange yang lain. Dan L-Bank ini adalah centralized exchange pertama yang nge-list Saita Realty. Artinya ketika kita masuk di Saita Realty pada saat-saat ini masih awal sekali. Karena kedepannya kalau misalkan ini nanti mengikuti jejak Saitama pada saat awal-awalnya, bisa dikatakan ini punya potensi. Kalau kita ngomongin Saitama, untuk sekarang memang performanya sangat jelek. Untuk sekarang loh ya. Tapi pada saat awal-awal dulu, sebelum November tanggal 13, itu performanya sangat-sangat keren. Dan tidak menutup kemungkinan pula kedepannya Saita Realty akan di list di banyak centralized exchange setelah L-Bank. Namun, kalau misalkan gua ngomongin risikonya, tentunya momen seperti ini sudah dinantikan oleh holder dari Saita Realty yang sudah beli di awal. Jadi, mereka pasti sudah memikirkan bahwa ketika nanti di listing di L-Bank, harganya akan naik, ya mereka udah siap-siap untuk take a profit. Itu menurut pendapat gua, karena resiko seperti itu tentunya akan selalu ada. Dan selain itu pula, untuk developer timnya, karena developer tim dari Saita Realty itu juga sama developer dari Saitama. Reputasi mereka untuk saat ini bisa dikatakan sedang tidak bagus. Dibuktikan dengan harga Saitama yang makin kesini makin turun. Kepercayaan para investor untuk tim ini itu sudah sangat jauh berkurang. Dan tentunya ini akan berpengaruh juga untuk Saita Realty karena developernya sama gitu loh.
Tanpa dipungkiri bahwa Wolfpack, Saitama Wolfpack atau komunitas Saitama itu benar-benar kuat. Walaupun Saitama harganya udah sangat jauh ngedropnya, tapi komunitasnya masih sangat kuat. Jadi itu adalah poin plus dari Saitama Ecosystem, yaitu komunitasnya. Makanya Saita Realty pun juga sebenarnya masih punya peluang untuk itu. Jadi teman-teman, dalam episode kali ini gua harap kalian juga menuliskan di komentar di bawah opini kalian. Biar kita sama-sama berdiskusi di komentar di bawah ini, kita saling melihat opini masing-masing. Tentunya akan banyak yang berbeda pendapat dan itu justru malah bagus karena mungkin kita akan saling mengingatkan. Apalagi untuk teman-teman yang memang tergabung menjadi Saitama Sangkuters. Apapun pendapat kalian, silahkan tulis di komentar di bawah. Gua akan sangat-sangat senang sekali untuk membacanya. Mungkin dari gua untuk video kali ini, untuk episode kali ini, gua cukupkan sampai di sini. Pada intinya, ini udah fix bahwa di tanggal 28, yaitu besok, Saita Realty akan dibuka trading feature-nya di L-Bank. Dan kita akan melihat ke depannya seperti apa. We will see. Sebelum gua akhiri, gua ingin menyampaikan terima kasih untuk kalian-kalian yang sudah menonton video ini, apalagi untuk kalian yang sudah mensupport channel ini. Really appreciate you guys. Gua akhiri, gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.